Halo, ketemu lagi sama gue, Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Apa kabar kalian semua? Thank you, kalian sudah senantiasa nungguin video baru dari One Tree Motor Shop. Itu kita apresiasi banget buat kalian yang mendukung One Tree dan support One Tree selalu. Seperti biasa, gue akan menyajikan beberapa motor hasil modifikasi karya kita yang menurut kita sangat indah dan pantas untuk kita bagikan kepada kalian. Motor ini adalah Honda CBR 600 RR 2013 dan motor ini sangat mint condition, lalu dimodif, di-upgrade sedemikian rupa. Detailnya seperti apa? Stay tune on this channel. Kami keterbatasan waktu dan juga sangat harus buru-buru bahwa review motor ini langsung dibawa pergi dan juga segera menyelesaikan segalanya karena besok hari sudah PPKM darurat. Jadi kita pengen ini semua selesai segera sebelum jam 12 malam. Jadi mohon maaf kalau gua nyebutin atau membawaannya cepat-cepat ya. Oke, ini motor kalau kalian yang mantauin Instagram One Tree, yes, benar, ini adalah mantan saya. Ya, motor ini kondisinya sangat baik, pristine banget. Lalu waktu itu kita agak perapihan dikit, upgrade dikit, dan diambil oleh teman baik saya, Bro Arya. Nah, sama Bro Arya, motor ini bener-bener dikekep. Dan sama Doi bener-bener mau dibikin full sport bike dengan detail yang top of the line. Oke. Barang-barang apa dan apa aja yang di-upgrade? Yang paling utama, kalau kalian lihat udah jelas, velgnya memang standarnya kalau untuk Repsol itu udah orange. Tapi ini diganti lagi dengan OZ Racing Wheels, tipenya gas RSA, tapi special color. Ini disebutnya special colors Repsol Orange, di mana ini adalah warna yang sama digunakan di motornya MotoGP. This is the one. Jadi ini special order. Warnanya juga dipesan Repsol Orange dan hasilnya menawan. Ini yang kadang-kadang gue bilang kalian, kenapa sih banyak dari kalian kadang suka maunya pelek dan beberapa seros di motor warnanya seragam. Menurut saya, seragam itu monoton. Buktinya kalau kalian lihat sekarang di sini, ini Repsol, warnanya kalian lihat oranye seperti ini. Tapi velgnya tuh warnanya kan fluo neon. Hasilnya gimana? Keren kan? Jadi nggak selalu warna tuh harus matching baru bagus. No. Jadi dengan velg OZ Racing ini tentu pembawaan motor nanti akan jauh lebih nimble, brakingnya berbeda karakternya, accelerate-nya juga berbeda. Karena memang kesannya ada beban yang lebih ringan di bagian roda. Tapi efeknya tuh nggak cuma masalah ringan atau berat, tapi juga ke handling, braking, dan acceleration. Nah, kemudian ban yang digunakan adalah Pirelli Super Corsa, 120/70 di depan dan 180/55 di belakang. Ini memang kenapa dipilih Super Corsa karena motor ini ya dipakai untuk kadang riding, singkat-singkat, dan juga mau benar-benar supaya konsepnya benar-benar racy gitu. Jadi pakai Super Corsa, dan ubahan yang massive berikutnya adalah ini. Knalpot yang digunakan tadinya adalah Header Project One Titanium, lalu slip-on kit brand lain. Lalu Doi minta special order, pesan Aero Exhaust Competition Kit yang memang ini adalah sistem Aero Exhaust yang digunakan di ajang WSS. Jadi pada zamannya dulu CBR 600 di ajang WSS ataupun balapan di Europe, USA, ini adalah exhaust yang dibikin oleh Aero untuk motor kompetisi. Dan ini udah terpasang. Bahannya full titanium, size, the pipe, layout, semuanya memang berbeda. Dan suaranya berbeda. Tapi kalau urusan suara, nanti ya, kita akan post, kalian bisa dengar suaranya seperti apa. Knalpotnya udah terpasang, dengan knalpot dan velg aja, memang CBR 600 ini jauh terlihat berubah dan sangat keren. Nggak bisa disangkal, kenapa sih CBR 600 ini harganya sangat tinggi, walaupun 2013. Dan saya akui bahwa motor ini tuh tenaganya, dibandingkan yang lain, tenaganya lemes. Tapi, memang paling comfort, paling gampang dibawanya, paling nyaman dibawanya. Dan ada satu yang spesial, motor dengan knalpot di undertail. Ini masih jagoannya
di CBR 600. Kenapa? Makanya harganya sangat tinggi, barangnya sangat jarang, dan sangat diminati oleh orang. Knalpotnya undertail. Clean kanan kirinya, tapi belakangnya walaupun undertail, tapi benar-benar seksi dan rapi. Oke, apalagi yang dirubah di motor ini? Di bagian sini ada tutup tangki dari Litec, ini quick fuel tank cap. Lalu untuk di bagian kokpit, semua masih standar, tapi coming soon, Speedo akan diganti menggunakan i2M. Speedo fully digital dari Itali. Lalu stang masih standar, segitiga standar. Semuanya masih stok, clean. Shockbreaker juga benar-benar masih, karena ini kilometernya sangat rendah dan kondisinya sangat baik. Motor ini kilometernya cuma 3.800. Cari deh CBR 600 kilometer segitu. Grip yang digunakan adalah Ariete Grip Aries rubber warna black. Bar end yang digunakan adalah Litec bar end. Lalu master rem digunakan Brembo Corta 19, koplingnya pakai Akko 1 clutch, dan dirasa itu cukup untuk bikin kokpit ini udah level up, dan secara performance pun bagi dia juga udah sangat cukup. Apalagi motor ini kayaknya banyak tongkrongan garasi. Selang rem jelas sudah diganti pakai stainless steel braided hose dari Hell Performance, dipilih warna biru. Kadang orang pengguna Repsol ini sering dilematis ya, mau pakai selang rem warna apa? Apakah merah atau biru atau hitam atau clear? Nggak ada yang salah, semua balik selera. Tapi di motor ini banyak warna biru yang akan dibikin stand out. Makanya selang rem warna biru. Lalu kalian lihat sini, disc brake masih menggunakan standar, tapi kaliper sudah di-upgrade. Kaliper yang di-upgrade menggunakan Brembo M4 dengan warna hitam merah, black with red logo, udah mengawal roda depan. Di bagian belakang, remnya menggunakan standar masih, tapi selang remnya udah di-upgrade menggunakan Hell. Disc juga standar, keren ya, ngeliatnya ya, peleknya saat muter ya. Warnanya itu sih yang gue suka. Oke, ini knalpotnya, belakang tail juga dibikin memang nggak ada plat nomor, karena motor ini nggak dipakai di jalanan. Tapi lampunya udah pakai 3-in-1, jadi nggak ada sen lagi. Dimana lampu senja, rem, dan sen sudah di sini. Kalian akan bisa lihat, ini adalah produk dari Taiwan dengan kualitas yang sangat tinggi. Secara fungsi baik, secara visibilitas baik, secara estetika juga baik. Dan nggak cuma good looking, tapi durability. Jadi jangan takut lampu ini nanti bentar-bentar mati gitu ya. Nah, knalpot ini memang logo baru Aero tahun 2021, 2020, 2021. Ada sejarahnya nih. Jadi waktu saya visit factory tahun 2017, logo ini mereka ada lagi bikin. Tapi logo ini mereka siapkan untuk line up motor cross. Nah, waktu itu saya berbincang dengan bos Mauro dan juga ada export sales manager Adele, bahwa saya menginginkan ada modernisasi di logonya Aero. Sehingga waktu itu saya suggest, coba deh kalau misalnya minimal line up yang kompetisi atau line up khusus, atau beberapa pesanan kita sebagai Aero Indonesia, kita pengen logo Aero exhaust-nya bentuknya yang ini. Bentuknya kotak, logo E dan Aero. Nggak tahu ya menurut kalian, Aero yang klasik yang panjang itu, atau yang ini yang kalian suka? Kalau saya, jujur, saya suka yang ini. Dan di motor ini, karena ini edisi produksi tahun 2021, knalpotnya logonya seperti ini, dan menurut saya keren banget. Simple, stand out, jelas, tapi nggak norak. Kayaknya ada aroma tersendiri gitu, ngelihat komposisi seperti ini. Raw, dibilang rapi banget, lekuk cantik banget juga enggak. Tapi, ya kalau kalian yang bergelut di bidang motorsport ya, pasti familiar gitu dengan yang bentuk-bentuk atau layout-layout yang seperti ini. Oke, tapi di 2021 mulai tengah dan ke depan, Aero mengganti logo lagi dengan warnanya aja yang berubah. Kalau dulu adalah biru kuning, sekarang nanti jadi hitam kuning. Jadi jangan kaget tiba-tiba ada logo baru, bukan palsu, tapi emang pembaruan dari Aero. Di bagian belakang ada lagi yang spesial. Di bagian sini nih, kalau kalian lihat standarnya biasanya kan pakai blok ya, setelan chain adjuster-nya. Ini udah pakai Litec chain adjuster. Satu, secara estetik ini jauh lebih keren. Karena tadinya yang cuma blok, sekarang jadi full dan ada mekanismenya. Tapi secara fungsi, ini juga sangat baik. Saya pernah bahas di video-video sebelumnya. Kalau pakai blok, saat Anda ngencengin, dia tuh masih bisa geser atau roda miring. Itu sering terjadi. Tapi, kalau pakai ini, posisi daripada lubang as itu diem. Jadi ketika Anda melakukan pencopotan roda, lepas as roda, balikin lagi, posisinya as roda terhadap swing arm itu akan diam. Dan ini sangat membantu buat saat overhauling dan juga ketepatan saat Anda melakukan pengaturan ketegangan rantai dan lain-lain.
Jadi ya selain estetik juga secara fungsi ini tuh kasih benefitnya banyak. Dan kalian juga lihat ini materialnya sangat baik. Ini dibikin dengan aluminium ergal yang sangat keras. 7075 series, ketepatan yang luar biasa, fitment yang luar biasa, dan kekuatan. Karena di sini kan nahan as roda ya, jadi kalau otak juga udah nggak baik gitu. Oke, lanjut ke depan, footstep. Ini baru di-upgrade, footstep menggunakan footstep dari Lightech Racing. Itali, bahannya aluminium ergal. Footstep yang menurut saya banggakan untuk saat ini adalah footstep paling ergonomik, paling kuat, paling durable saat ini ya Lightech Racing. Saya bukan orang yang idealis banget terhadap suatu brand bela-belain, tapi saya adalah tipe orang yang kalau saya ketemu barang bagus, saya akan bilang ini bagus. Kalau ini nanti ada barang yang lebih bagus, jangan bilang saya nggak loyal sama Lightech Racing, tapi ya saya akan pilih brand Ono yang baru dengan kualitas yang bagus, ergonomikal yang jauh lebih bagus, apalagi harganya lebih bagus. Jadi untuk sekarang sih Lightech Racing menurut gua masih the best. Selain craftsmanship, posisi, adjustability, feel daripada braking, bearing-bearingnya, ganti giginya, kalau masang dengan benar, footstep ini enak banget. Ganti giginya enak, tepat, jaraknya bisa diatur, dan juga slack-nya almost none. Motor ini udah dilengkapi dengan quick shifter dari Translogic ES4, di mana ini adalah quick shift juga yang terbaik saat ini. Dia punya multi channel, jadi saat mematikan 4 silinder ini, dia dual channel, tergantung timingnya. Makanya saat RPM rendah, dia suaranya akan seperti kentut, forting, jadi kan brrrt gitu ya. Tapi itu emang karakternya karena dia multi channel, jadi tidak mematikan sekaligus, sehingga di RPM tengah ke bawah, pakai quick shift ini bisa benar-benar smooth dan tidak ada membebanin housing coupling. Tapi di RPM atas ketika ada lagi benar-benar akselerasi, benar-benar dia cuttingnya tepat dan cepat gitu. Bagian mesin, filter udara udah menggunakan spring filter, tentu mengupgrade aliran udara masuk, gas buang juga sudah di-upgrade. Fuel management juga sudah di-upgrade menggunakan piggyback dari Dynojet Power Commander 5 yang sudah saya tune, karena penggunaan piggyback tanpa tuning sama aja Anda menyiapkan panci dan berharap makanan tiba-tiba jadi. Anda modal panci, tiba-tiba ada makanan jadi? Tentu tidak, Anda harus memasak. Sama seperti dengan halnya piggyback dan tuning. Bukan hardware-nya, tapi gimana cara mengolahnya. Oke? Protektor frame side menggunakan RNG Racing yang tipe no-cut body. Di motor ini cukup tricky, jadi frame-nya ada di dalam. Pilihannya kalau pakai frame side rata-rata bolongin. Kalau yang ini tidak, ini akan ada bracket khusus yang dibikin dengan perhitungan matang dari RNG UK. Frame sider, radiator guard, lalu untuk engine guard menggunakan GB Racing, protektor engine yang satu-satunya diakui oleh FIM dan juga berbahan khusus dibikin only di UK. Jadi kalau kalian melihat beberapa brand lain, ada yang dari Spain, ada yang dari China. Yang dari China brandnya juga bisa macam-macam, di rebrandnya banyak banget. Serupa tapi tak sama. Kalau Anda cari looks, cover, boleh pakai cover apapun, tapi kalau Anda cari proteksi, use the right one. Oke? GB Racing is the right one. Cooling system di motor ini juga sudah di-upgrade. Selang radiator menggunakan Samco Sport UK, warnanya biru, seperti yang tadi saya bilang, jadi banyak noda warna biru di motor ini sebagai bagian dari pengaturan warna. Dan coolant-nya menggunakan engine ice. Coolant satu-satunya coolant yang pakai etilen dan coolant-nya juga udah pakai engine ice. Kalian pasti udah tahu engine ice the best coolant in the world. Coolant yang berbahan propylene glycol, that's the only key. Gimana caranya coolant ini bisa memberikan heat transfer yang baik, heat capacity-nya, kapasitasi kalor untuk mengangkat panas dan membuang saat di radiator juga sangat baik, sehingga suhu operating temperaturnya bisa turun. Engine ice. Motor ini begitu spesial oleh ownernya, dan modifnya, upgrade-nya tuh nggak sampai di sini. Doi ada pesan lagi khusus suspensi belakang. Ohlins Sweden HO469 untuk CBR 600 TTX GP. Why? Karena dia pengen handling motor ini jauh lebih superb.
Lalu kemungkinan besar sebenarnya radiator Talio Racing sudah tersedia, tapi lagi gundah apakah akan mau dipasang atau tidak. Talio Racing dari Spain, di mana itu manufaktur radiator yang juga mensuplai di MotoGP, Moto2, Moto3, dan juga di Superbike Class. Nah, sekarang kalian lihat dari sisi yang sini deh, belum lihat kan? Tadi kalian lihat saat gue muter roda, kok enteng banget dan rolling banget. Coba deh, gue mau challenge ke kalian. Pakein motor lu pedok, lalu coba puter bannya. Dengan asumsi bahwa lu punya rem tidak macet ya, harusnya muternya seringan ini. Rolling resistance rendah. Dapat dari mana? Satu, OZ Racing ini memang bearingnya pun juga khusus. Ini udah pakai SKF bearing keramik, jadi benar-benar easy rolling. Lalu rantainya juga menggunakan EKA Chain SRX2 Gold. Bukan goldennya yang bikin dia enteng dan menarik, tapi karena teknologi rantainya. Look at this. Ini rantai sebenarnya agak sedikit kering, belum dilumasi, tapi lihat. Coba kita challenge. Kalian putar roda kalian. Kalian bilang tenaga atau handling atau apa kadang berat gitu ya. Kalian melupa dengan hal-hal detail seperti ini. Ini sih, emang motor CBR 600 Repsol ini atau CBR 1000 Repsol juga yang bikin spesial selain warna Repsolnya. Kalian lihat rangkanya kan silver. Swing armnya itu oke silver, tapi ini brush finishnya itu loh. Itu yang bikin, ya menurut saya istimewa gitu kan. Ngelihat motor kalau finishnya tuh bagus kayak begini. Sayang sekali zaman sekarang motor-motor baru yang dibikin udah jarang nih yang menunjukkan hal-hal yang sangat indah kayak gini gitu. Oke, jadi begitu aja pembahasan motor CBR 600 RR Repsol ini. Motornya sangat spesial, good looking, sekarang udah di-upgrade, brake systemnya, performance engine-nya, exhaust system, intake, cooling system, bannya, velgnya, handlingnya, dan lain-lain. Ergonomikalnya juga udah diatur, setang dia menurut dia cukup, tapi footstep udah diganti sehingga riding positionnya juga udah berubah. Dan ini yang terbaik buat dia adalah yang cocok sama gaya kendara dia dan postur badan dia. Terakhir, sebelum selesai, pasti yang lu tunggu-tunggu adalah suara dari knalpot. Jadi gua akan nyalain, motor ini sebelumnya sudah hangat, jadi kalian tinggal dengar suaranya seperti apa sih? Aero Exhaust Competition Full System. Selain suaranya, kalian dengerin nih, respon engine-nya. 40 km dirawat dengan benar, dituning dengan benar. Suaranya kayak begitu, kondisi idle di atas pedok digeber-geber. Ini nggak kebayang nih motor suara ini, rasa suaranya saat melewati straight di Sentul. Ini jauh lebih bulat dan jauh lebih high pitch-nya, pasti keren banget nih. Aduh, Bro Arya, bawa dong ke Sentul, abis itu rekamin suaranya pas straight kayak apa. Pasti gila sih, pasti gila. Oke, thank you for watching, thank you buat supportnya.
Jangan lupa klik like and subscribe kalau kalian suka dan kalian pengen selalu gak ketinggalan dengan video-video dari One Trip Motor Shop. Saya Benny Saputra, mau undur diri. See you again on the next video. Bye-bye.